what's up guys? Welcome back to my channel. Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Oke guys, kalau kalian sedang mencari sepeda XC hardtail keluaran Polygon dengan budget 4 jutaan, mungkin sepeda di belakang gue ini bisa menjadi pilihan kalian. Kalau kalian tidak suka dengan warna yang dikeluarkan sebelum versi yang lamanya, nah kali ini keluarlah versi yang terbaru dengan warna brown. Let's check it out. I'm feeling high. I'm feeling high. Oke guys, di depan gue sudah ada sepeda Polygon Premier 4 tahun 2021 dengan warna yang paling terbaru guys. Kalau warna sebelumnya itu warnanya ungu, nah sekarang mereka keluarin versi warna terbaru dengan warna coklat ya guys ya. Nah kalau kita lihat secara detail, ini frame ukuran size-nya M ya guys ya. Oke, kita lihat dengan balutan tulisan decal warna biru ya untuk tulisan Polygonnya. Nah ini dominasinya kurang lebih warnanya coklat yang agak tua dan coklat yang agak muda, atau lebih tepatnya seperti kayak warna milk coffee atau Thai tea atau apa nih ya, warnanya coklat susu gitu loh. Oke, nah sekarang kita lihat nih secara detailnya nih. Nah kalau menurut gue sepeda Polygon Premier 4 ini udah cukup mumpuni ya guys ya, buat teman-teman semua yang baru mau mulai goes sepeda MTB-an. Nah sekarang kita mulai detailnya dengan dari kokpit guys. Oke guys, ini kita mulai dari kokpitnya guys ya. Untuk handlebar sendiri, dia handlebarnya ini lebarnya sekitar 740 sampai 760 ya guys ya. Kalau di beberapa web nih ada yang tulis 740, ada juga yang 760 ya. Kalau gue bilang ini kayaknya 740 mm ya. Sudah menggunakan alloy ya dari NTT Sport ya. Baik juga dari stemnya juga menggunakan NTT ya 45 mm. Oke, hand grip sudah menggunakan NTT rubber yang cukup empuk tapi dia belum lock ya. Tapi enak banget kalau buat di grip. Nah untuk rem kalau kita lihat menggunakan Tektro ya, sudah hidrolik, dan shifter Shimano depan RD dan belakang itu menggunakan Altus ya guys ya, Shimano Altus, RD-nya 8 speed dan depannya itu dia dual speed atau dual chainring. Oke, seperti biasa ini dapat mata kucing di depan dan juga di belakang udah ada mata kucing. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Kalau kita turun ke bawah itu oke, headsetnya dia masih OS ya atau oversize lurus ya, belum tapered. Nah kalau kita turun ke bawah kita lihat fognya itu menggunakan XCM ya, tensionnya 30 dengan travelnya 120 mm. Ini besi ya, kurang lebih kalau di cuaca Bali ada beberapa ini yang berkarat nih lama-lama, beda dengan tipenya yang XCR ya yang digunakan Xtrada 6. Itu kualitas ininya nih lebih bagus nih, nggak gampang karat. Kalau ini masih bisa karat, tapi ini udah cukup mumpuni ya. Nah bedanya dari kakaknya Premier 5, dia belum bisa di lock ya, jadi lock unlocknya belum ada, tapi dia bisa di adjust preloadnya nih. Oke, kita masuk ke hubnya. Ini dia 32H, OLD nya 100 ya, atau dimensi hub depannya ini ya kurang lebih 100. Kalau kita lihat wheelsetnya NTT, bannya menggunakan sama yang digunakan Premier 5 ya 2021. Ini ada beberapa yang bannya versinya berbeda-beda, jadi tergantung dari supplier adanya barang ya guys ya. Mungkin kalian bisa mendapatkan ban yang berbeda ya. Kalau ini menggunakan daily tire dengan knob seperti ini, menurut gue cukup gendut bannya, dan oke lah untuk ringan-ringan belusukan seperti ini, jalanan aspal masih oke ya. Ini daily tire tipenya Miss ya, di sini ada tulisan Miss ya, cukup cantik. Ukurannya 275 kali 2.25 ya guys ya. Oke, sekarang kita ke samping, kita lihat rotornya itu menggunakan Tektro 160. Oke, ini udah quick release, sama seperti versi sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan. Kaliper menggunakan Tektro, ini udah ada tulisannya.
dapat mata kucing depan yang bisa kalian copot nih di wheelsetnya, jari-jari 32. Pentil masih menggunakan biasa ya, shredder biasa ya, belum Presta. Oke, kurang lebih seperti ini guys untuk bagian depannya guys. Sekarang kita masuk ke group set guys. Untuk depan menggunakan dual chainring atau dua chainringnya. Jadi RD-nya adalah dua speed ya. Itu menggunakan 22 dan 36T. Jadi cukup enak nih. Untuk cranksetnya sendiri sudah aluminium ya, udah cukup bagus dan bahannya agak tebel ya, jadi nggak kelihatan ringkih. So far biasanya problemnya dari BB ini nih masih kotak ya. Nah ini kalau misalnya bunyi-bunyi kalian habis cuci kelamaan biasanya suka bunyi tetek. Nah ini problemnya yang biasa gue bisa kasih tahu nih, cukup dibor di bagian sininya nih, nanti keluar air jadi dia nggak bunyi-bunyi lagi. Jadi harus sering-sering dibersihin, tapi cukup awet. Oke, jadi FD nya seperti ini guys, dual chainring ya. Rantai menggunakan KMC 8 speed. Untuk RD menggunakan Shimano Acera 8 speed ya guys ya. Untuk 8 speednya ini dia 12 sampai 32T ya. Sudah Hyperglide ya, HG ya, Shimano HG ya. Jadi dia perpindahannya cukup halus ya guys ya, cukup halus. Kalau kalian lihat nih ya, di sini ada tulisan Hyperglide. Nah, itu berarti dia perpindahannya jadi lebih halus. Oke, nah ini finishingnya seperti ini ya, detail frame-nya polygon. Oke, ini sudah menggunakan aluminium ya guys ya. Size-nya M. Di sini ada tulisan Premier 4. Di sama kayak di top tube-nya juga ada tulisan Premier 4, Premier 4. Ya di sini ada buat bottle bracket ya, sama pompa. Kalau kalian taruh nih ada 2 tempat nih. Kalian tinggal beli bracketnya aja. Oke, dia kabel masih sama ya. Jadi membedakan antara cascade, yang dimana kalau cascade itu versi bawahnya Premier, di bawah serinya Premier itu dia kabel semua outer luting. Nah kalau Xstrada semuanya udah internal. Nah Premier ini berada di kelas-kelas antara Xstrada sama cascade. Nah jadi dia ada yang di luar kabelnya masih, tapi ada yang masuk nih kabelnya ya. Kalau menurut gue sih nggak ada perbedaan, nggak ada pengaruh juga. Oke, untuk saddle menggunakan NTT yang udah cukup lumayan enak ya menurut gue ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Xstrada punya, Xstrada lebih empuk dibandingkan dengan yang Premier punya seatnya. NTT yang digunakan sama Premier ini masih sedikit agak keras. Seat post menggunakan NTT sudah alloy, klaimnya juga sudah alloy, tapi belum ada tulisan brand Polygon. Oke, untuk pedal masih plastik ya, PVC plastik. Dengan adanya mata kucing nih ganti aja yang bearing guys supaya lebih loncer. Nah ini untuk crank sebelah kiri ya, seperti ini ya guys ya. Masih menggunakan BB biasa, belum holotek ya, belum bolong ya. Tapi udah cukup oke sih. Oke, untuk RD ini menggunakan Altus ya, jadi sama kurang lebih dengan Premier 5. Nah kita pindah ke belakang, dapat standar samping ya guys ya. Belakang juga quick release, hubnya OLD nya 135 standar. Rem menggunakan Tektro sama ya, udah hidrolik. Rotornya 160 menggunakan Tektro juga. Jari-jari 32, bannya menggunakan daily tire tipenya Mist nih, kalau kalian lihat ya jelas ya. 275 kali 225 dengan knob seperti ini ban belakangnya. Oke, peleknya menggunakan NTT ya nih guys ya. Jadi X15 Etro 584 kali 24 275 double wall, sudah double wall, sudah cukup oke. Oke, untuk berat keseluruhan ini sepeda kurang lebih sekitar 15 kg guys ya. Jadi kurang lebih ya standar lah ya. Sepeda-sepeda XC Polygon itu standarnya MTB rata-rata ya sekitar segitu untuk hardtail ya, sekitar 14 sampai 15 kg. Oke guys, jadi untuk Polygon Premier 4 versi terbaru ini ya tidak ada perbedaan selain dari warna ya guys ya. Jadi Polygon hanya merubah warnanya aja, ya mungkin yang tadinya warnanya ungu bukan selera semua orang termasuk gua pribadi, dan sekarang mereka mengeluarkan dengan warna coklat. Gua nggak tahu nih warna coklat ini menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar bagus apa enggak, atau kalian lebih suka versi yang lamanya yang warna ungu guys ya. Tapi kalau secara spesifikasi ini sama percis. Nah untuk buat teman-teman yang baru mau mulai sepedaan, Premier 4 ini ya oke lah dibilang di antara levelnya Cascade di atas sama ada Xstrada ya guys. Jadi di tengah-tengah levelnya dengan budget sekitar 4 jutaan, di bawah 5 juta untuk Premier 5. Nah kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa ambil
Xtrada 5, 6, dan 7 itu tergantung dari dana ya. Tapi kalau menurut gue sendiri ini sepeda udah cukup mumpuni. Salah satu key-nya kelebihannya yaitu rem yang sudah menggunakan hidrolik ya, jadi cukup empuk. Perpindahan RD dan FD-nya group setnya menggunakan Shimano yang udah pasti lebih awet dan juga lebih smooth ya perpindahan giginya. Walaupun baru 8 speed, tapi ya kalian tinggal ganti aja guys, sprocketnya udah slope nih, tinggal ganti yang gearnya lebih besar sedikit ya. Kalau ini 32 mungkin kalian bisa ganti ke 36 atau 40 maksimal supaya tidak terlalu membebani RD-nya yang masih menggunakan RD Axera ya. Jadi itu aja, kalau kalian mau upgrade ya paling ya ban aja ya menurut gue. Tapi ya ini juga udah cukup mumpuni, tinggal kalian pakai goes sampai gundul, habis itu kalian baru ganti ban Maxxis ataupun ban dari keluaran Swalby mungkin. Oke guys, begitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman gue semua yang sedang mencari sepeda dengan budget 4 jutaan. Nah kalau kalian punya budget 4 jutaan ya mungkin ini salah satu sepeda yang bisa kalian beli guys, karena menurut gue ya cukup mumpuni lah ya buat kalian ajak gue belusukan ringan-ringan dan sebagainya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue supaya gue tetap semangat untuk membuat video-video gue berikutnya. Salam sehat selalu, jangan lupa menggunakan masker kalau kalian ada di tempat keramaian ataupun tempat tertutup. Sering-sering goes supaya kita tetap sehat dan imun selalu tinggi. Jaga kesehatan and I'll see you in the next video. Bye guys!